Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak asisten praktikum analis multivariat 1. Di sini saya, Faras Benikno Muhammad Fauzan, dengan NIM 2050 9050 7 111014 akan menjelaskan sintaks mengenai perhitungan untuk prinsipal component analysis. Lalu di sini saya akan menjelaskan dengan share screen sintaks saya terlebih dahulu. Saya akan men-share screen RStudio yang berisikan sintaks untuk menghitung PCA. Lalu di atas ini dapat dilihat bahwa ada arahan untuk memanggil library yang akan digunakan. Namun sebelum memanggil library tersebut, kita menginstal packages terlebih dahulu. Yang pertama Excel untuk dapat bisa mengimport Excel. Lalu yang kedua ada menginstal package tidyverse, itu digunakan mentransform data untuk bisa dapat divisualisasikan dengan baik. Lalu untuk faktor ekstra, package tersebut itu biasa digunakan dalam analisis multivariat seperti PTA, analisis faktor, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya sudah memanggil data Excel saya dan terlihatlah X1, X2 hingga X5. Lalu di sini saya akan menghitung maaf, akan menstandarisasi data tersebut. Saya akan men-share screen ulang. Nah, pertama yang kita lakukan untuk melakukan PCA itu standarisasi data terlebih dahulu. Mengapa? Karena satuan pada data yang saya miliki itu memiliki satuan yang berbeda. Maka dari itu saya standarisasi terlebih dahulu, lalu sudah terpanggillah semuanya, dan di sini saya akan memperlihatkan hasil dari standarisasi data yang saya miliki seperti berikut. Untuk sistem praktikum bisa dilihat di konsol sebelah kanan layar. Untuk masing-masing variabel sudah distandarisasi. Lalu setelah itu langkah kedua untuk melakukan BCA adalah menghitung matriks ragam peragam, di mana ragam tersebut, matriks ragam peragam berasal dari menggunakan data yang telah distandarisasi. Maka dari itu dapat dilihat kovarian antar X1, X1 dengan X2 hingga antar X5 pada terakhir, dan dapat dilihat juga diagonal utama panah matriks ragam peragam itu 1. Lalu untuk langkah selanjutnya ada nilai eigen dan vektor eigen. Mengapa untuk menghitung PCA itu dibutuhkannya nilai eigen? Karena dari sumber yang saya ketahui bahwa untuk mengetahui ada berapa komponen utama pada data ini dapat dilihat dengan 3 metode. Pertama dengan nilai eigen, yang kedua dari script plot yang akan kita tampilkan pada akhir video ini. Lalu yang terakhir dari hasil output yang tertera kumulatif ragam. Itu banyak beberapa sumber menyatakan bahwa kumulatif ragam proporsi ragam ini bisa 70%, bisa 80%, bisa 90%. Lalu yang pertama, kita akan menggunakan metode pertama terlebih dahulu, yaitu dilihat dari nilai eigen. Nah, nilai eigen ini bagaimana caranya kita menggunakan metode pertama ini.
Jika dilihat dari output ini dan dari sumber yang saya baca, menentukan banyaknya komponen utama ditentuin dari berapa banyak nilai eigen yang memiliki nilai lebih dari sama dengan satu. Jika pada perhitungan output pada software RStudio ini menyatakan terdapat ada 3 variabel yang memiliki nilai eigen lebih dari sama dengan satu, maka bisa dapat kita simpulkan terdapat 3 komponen utama. Lalu di sini saya akan menampilkan nilai eigen dan vektor eigennya, dan data eigen ini menggunakan eigen dari data covariance yang dimana menggunakan data hasil standarisasi. Dapat lihat nilai eigen di sini ada 2,658, 1,492, 0,38, 0,24, dan 0,009. Dapat lihat juga yang terdapat 2 nilai eigen yang memiliki nilai lebih dari sama dengan 1. Yang mana yang 2,658 dan 1,49. Maka dari metode pertama ini bisa kita simpulkan terdapat 2 komponen utama. Lalu untuk mengetahui persamaan komponen utama, ini kita gunakan untuk mengetahui apa metode kedua ini akan sama dengan metode pertama. Apanya sama? Hasil berapa banyaknya komponen utama. Pada persamaan komponen utama ini, dari hasil summary data underscore PCA ini, kita ambil dari cumulative proportion. Nah, tergantung dari kita yang ingin mengambil minimal ragam berapa, namun di sini saya ambil minimal 80%. Sebelum itu, untuk mencari persamaan komponen utama, bisa kita namakan sebagai data underscore PCA dengan fungsi PRCOM yang menggunakan data dari indikator tabel yang telah saya panggil tadi dengan scale true dan centernya juga true. Lalu kita cari summary-nya, di mana tertera ada standar deviasinya, proporsi ragamnya, dan kumulatif proporsinya. Namun di sini kita dapat menggunakan kumulatif proportion saja untuk mengetahui berapa banyak komponen utama, di mana saya mengambil komponen utama dengan minimal ragam kumulatif 50%. Di sini terdapat 2 PCA yang memiliki nilai proporsi ragam dengan minimal 80%, PC1 dan PC2. Dari 2 metode tersebut memiliki kesamaan bahwa keduanya menyatakan terdapat 2 komponen utama dengan ada 2 nilai eigen dan 2 PCA, 2 komponen utama dari cumulative proportion. Lalu itu metode kedua. Lalu metode terakhir kita dapat melihat dari script plot. Di sini saya namakan indikator correlation dengan mencari korelasi antar variabel dari data indikator. Lalu saya namakan juga script data untuk satu langkah sebelum membuat plotnya, karena plot itu membutuhkan data, di mana data ini berisi dengan nilai eigen dari indikator korelasinya. Lalu di sini PC 1 sampai 5 itu dimaksud dengan terdapat ada 5 PCA secara keseluruhan. Namun dibuatlah plot dengan data dari screen data $PC, lalu ada ini screen data dengan mengambil nilai eigen saja dengan tipe B, dan
judul dari plot tersebut adalah komponen utama ke, dan untuk baris, maaf, untuk Y-nya dinamakan dengan varians atau nilai eigen. Lalu, oh maaf, untuk komponen utama ini bukan untuk judul plot, namun untuk judul di X-nya, keterangan untuk di X. Lalu untuk di main itu namanya script plot, itu judul plotnya. Maka saya panggil ulang terlebih dahulu untuk memperlihatkan apakah kedua metode tersebut menyatakan hal yang sama, di mana keduanya menyatakan terdapat dua komponen utama. Lalu dapat dilihat di sini terdapat dua komponen utama yang memiliki yang dapat dilihat di sini memiliki nilai eigen lebih dari sama dengan 1. Setelah angka 2, komponen utama kedua 3, 4, dan 5 memiliki nilai eigen di bawah nilai 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ketiga metode tersebut menyatakan hal yang sama, di mana memiliki TE2 komponen utama. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.